suatu wilayah peraliharaan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti pengundulan hutan dan terjadi di daerah pesisir. Yang pertama adalah penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit? Penyakit kulit adalah suatu kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah, baik iritasi maupun peradangan. Penyakit ini terdiri dari berbagai jenis dan bervariasi. Penyakit kulit yang rentan terjadi di daerah pesisir yang pertama adalah inapedis atau kutu air. Gejalanya berupa ruam bersisik yang biasanya menyebabkan gatal, rasa terbakar, dan rasa menyengat yang terjadi di daerah bagian kutu air berada. Pengobatannya bisa menggunakan obat anti jamur ataupun merendam kaki di air hangat. Yang kedua adalah hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi merupakan munculnya bercak hitam pada kulit. Meski umumnya tidak berbahaya, penyakit ini dapat mengganggu penampilan. Faktor yang menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi salah satunya adalah peradangan pada kulit dan terlalu lama terkena paparan cahaya matahari. Pengobatannya bisa menggunakan krim atau salep yang mengandung vitamin C dan asam kojik. Dan yang ketiga adalah pudis. Pudis adalah kondisi yang amat sangat gatal yang disebabkan oleh tungau bersarang di dalam kulit. Pada umumnya, gejala dari penyakit ini terdiri dari rasa yang amat sangat gatal yang disebabkan oleh tungau tersebut. Pengobatannya bisa menggunakan obat antiparasitik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa penyakit-penyakit yang saya sebutkan di atas rentan terjadi di daerah pesisir? Untuk menjawabnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan rentannya penyakit kulit di daerah pesisir. Yang pertama adalah, seperti yang kita ketahui, terlalu lama dan sering berendam di air panas dapat menyebabkan penyakit kulit. Yang kedua, mata pencaharian orang-orang di pesisir rata-rata sebagai nelayan, sehingga mereka terlalu lama dan sering terkena cahaya matahari, sehingga dapat menyebabkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, di sebagian besar di daerah pesisir sangat minim air bersih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa hidup sehat dan bersih agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam pembuluh arteri. Tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi ketika tekanan darah sistolik berada di atas 130 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di atas 80 mmHg. Tekanan darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, tekanan darah primer. Tekanan darah primer jarang diketahui penyebabnya. Dan yang kedua, tekanan darah sekunder. Tekanan darah sekunder biasanya terjadi akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kebanyakan meminum alkohol. Gejala yang dialami antara lain lemas, sakit kepala, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, dan adanya darah di dalam urin. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resiko tekanan darah tinggi antara lain, yang pertama, berusia di atas 65 tahun, yang kedua, obesitas atau kelebihan berat badan, yang ketiga, mengonsumsi garam secara berlebih, yang keempat, faktor keturunan, yang kelima, kurangnya asupan buah-buah dan sayur-sayuran, yang keenam, jarangnya berolahraga, yang ketujuh, mengonsumsi makanan yang mengandung kafein secara berlebih, yang kedelapan, mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara berlebih. Penyebab rentannya terjadi tekanan darah tinggi di daerah pesisir antara lain, yang pertama, mengonsumsi garam secara berlebih, yang mana kita ketahui bahwa mengonsumsi garam secara berlebih dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, yang mana masyarakat di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sehingga mereka mengonsumsi bahkan memproduksi ikan asin, yang mana kebiasaan makan yang tidak sehat dengan mengonsumsi ikan asin secara berlebih dapat mengakibatkan kadar garam di dalam tubuh yang berlebih, yang mengakibatkan terjadinya risiko
Tekanan darah. Di daerah pesisir jarang kita temui sayur-sayuran dan buah-buahan, yang mana kurangnya mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan mengakibatkan terjadinya resiko tekanan darah tinggi. Untuk mengurangi resiko terjadinya tekanan darah tinggi, yang pertama, mengubah pola hidup. Yang kedua, mengubah pola makanan yang lebih sehat dan lebih teratur. Yang ketiga, memenuhi asupan gizi tubuh yang seimbang. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, memenuhi asupan cairan di dalam tubuh. Maksud dengan agraris, yang pertama adalah mengenai pertanian atau tanah pertanian. Yang kedua adalah mengenai pertanian atau cara hidup pertanian. Dan yang ketiga adalah bersifat pertanian. Penyakit yang rentan terjadi di daerah agraris yaitu pertama, keracunan pestida. Keracunan pestida, penggunaan pestida yang tidak tepat dan tanpa menggunakan alat pelindung diri saat penggunaannya dapat menyebabkan keracunan pestida. Terlebih pada wilayah agraris karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Yang kedua, ada nyeri tulang dan sendi. Nyeri tulang dan sendi sudah menjadi masalah utama yang sering dialami oleh petani di desa. Nyeri sendi dan tulang disebabkan oleh posisi petani dalam bekerja tidak ergonomis, beban kerja yang berlebihan, dan tanpa istirahat yang cukup. Dan sebagai pula petani berusia lanjut, di mana usia yang telah mengalami penyakit degeneratif dan penurunan massa otot, tulang, dan mobilitas sendi. Dan juga penyakit malnutrition, yaitu kekurangan nutrisi dalam tubuh yang disebabkan karena sektor ketahanan pangan ataupun food security dan berkaitan dengan masalah asupan gizi masyarakat. Dan pada saat sekarang banyak petani yang rentan mengakibatkan COVID karena aktivitas produksinya dilakukan di luar ruangan, dan juga pola makan yang buruk, kondisi pencernaan yang tidak membaik. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hidup sehat, karena hidup sehat itu penting. Ingat kata-kata Steve Jobs, saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar betapa berharganya kesehatan. Ayo, berubah pola hidup untuk menjadi lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.